Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang mengawasi tidurmu? Bukan bayangan, bukan mimpi, tetapi sebuah getaran halus yang seakan memanggilmu dari kedalaman jiwa. Malam setelah malam, tubuhmu terlelap, namun hatimu tetap bergerak, tetap mencari, tetap berbisik pelan kepada Yang Maha Mendengar. Dan tanpa kau sadari, ada satu rahasia besar yang telah bekerja dalam hidupmu selama ini. Sebuah rahasia yang tidak diajarkan di banyak majelis, tidak tertulis dalam buku-buku umum, namun disimpan oleh para arif sebagai warisan paling halus. Zikir dalam tidur. Sebuah ilmu tinggi yang mampu mengubah arah hidup seseorang, bahkan tanpa ia sadari. Jika engkau merasa ada yang memanggil hatimu malam ini, maka inilah jalannya. Bab 1. Pintu rahasia zikir saat terlelap. Ada sebuah rahasia yang jarang sekali dibuka oleh para guru ruhani, bahwa ada kalimat-kalimat suci yang tetap hidup bahkan ketika mata sudah terpejam dan kesadaran tenggelam. Ilmu ini bukan tentang seseorang melafalkan zikir secara fisik, tetapi tentang bagaimana hati yang telah ditempa dengan ketulusan terus bergetar menyebut nama Allah meski pikiran sudah direbahkan. Inilah keadaan halus yang hanya muncul ketika seseorang berhasil menjadikan zikir bukan sebagai aktivitas, tetapi sebagai sifat. Saat itu, tidur bukan lagi pemisah antara ingat dan lalai, melainkan jembatan yang meneruskan getaran batin dari alam sadar menuju alam roh. Mereka yang pernah merasakan kehadiran lembut itu sering tidak mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Seolah-olah ada tangan halus yang menjaga hati tetap terhubung, seakan ada cahaya yang tetap menyala meski lampu kesadaran telah dimatikan. Keadaan ini muncul bukan karena hafalan atau latihan yang rumit, tetapi karena hati telah menemukan ritme alaminya, ritme penyebutan Tuhan. Dan ketika ritme itu sudah menjadi bagian dari diri, tidur justru memperkuat kehadirannya, karena tidak ada lagi gangguan dari pikiran yang terbiasa berlarian di siang hari. Para salik terdahulu mengibaratkan zikir dalam tidur sebagai napas ruhani. Begitu alam bawah sadar mengambil alih, yang tersisa hanyalah getaran yang telah dipupuk sepanjang hari. Hati yang jernih akan mengalirkan zikir secara otomatis, sama seperti sungai yang mengalir tanpa diperintah. Tidak ada usaha keras, tidak ada paksaan, hanya kehadiran yang murni. Ilmu ini tidak untuk dipamerkan, karena ia bukan pencapaian luar, tetapi ketenangan batin yang tumbuh dari kejujuran seseorang dalam mendekat kepada Allah. Namun rahasia ini juga mengingatkan bahwa zikir dalam tidur bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah buah dari proses panjang yang dilakukan pada siang hari. Menahan diri dari hal yang sia-sia, membersihkan hati dari dendam dan kebencian, serta memelihara keikhlasan dalam setiap langkah. Ketika hati dibersihkan, zikir akan menemukan tempatnya. Dan ketika zikir telah menjadi nafas hati, maka tidur pun akan menjadi ibadah diam yang tidak berhenti bekerja. Pada akhirnya, pintu pertama zikir dalam tidur bukanlah amalan khusus atau ritual tersembunyi. Pintu itu adalah ketulusan. Siapa yang mampu membawa ketenangan, kejujuran, dan kehadiran hati sebelum memejamkan mata, akan merasakan bagaimana zikir perlahan menjadi bagian dari dirinya. Dan ketika itu terjadi, seseorang akan bangun bukan hanya dengan tubuh yang segar, tetapi dengan hati yang terasa lebih dekat, lebih ringan, dan lebih hangat oleh sentuhan ilahi yang terus menjaganya sepanjang malam. Bab 2. Rahasia energi ruhani di balik tidur. Tidur bagi sebagian orang hanyalah waktu untuk melepaskan lelah, tetapi bagi para pencari makrifat, tidur adalah pintu menuju ruang ruhani yang tidak dapat dijangkau ketika kesadaran penuh masih mengikat diri pada dunia. Saat jasad terdiam, ruh mulai bergerak dengan kehalusan yang tidak terukur. Ia memasuki wilayah yang sunyi dari logika, tetapi penuh dengan makna. Di sanalah zikir menemukan bentuknya yang paling jernih, bukan sebagai kalimat yang diucapkan, tetapi sebagai getaran cahaya yang meresap ke seluruh dimensi diri. Dan getaran itu, bila sudah menyatu, akan terus bekerja tanpa meminta izin dari pikiran. Ada momen halus ketika seseorang baru mulai tertidur,
Saat batas antara sadar dan tidak sadar menjadi kabur. Di titik itulah hati yang telah ditempa akan mengirimkan sinyalnya kepada ruh, seakan berpesan, teruslah ingat kepadanya meski aku nanti tertidur. Sinyal ini bukan suara, bukan kata-kata, melainkan arah. Hati yang bersih akan memberi arah yang benar, dan ruh akan mengikuti arah itu dengan ketaatan yang otomatis. Saat itulah zikir tidak lagi menjadi usaha, tetapi menjadi keadaan. Ia bergerak tanpa suara, namun dampaknya terasa hingga ke dunia fisik. Para guru sufi menggambarkan ruh sebagai burung yang dilepaskan dari sangkarnya ketika seseorang tertidur. Jika burung itu sudah mengenal jalan pulang, ia tidak akan tersesat. Demikian pula ruh manusia, bila sepanjang hari telah dibiasakan hidup dalam kehadiran Allah, maka ketika dilepaskan saat tidur, ia akan kembali menuju sumbernya tanpa hambatan. Ruh itu akan mengikuti cahaya zikir yang telah ditanam siangnya, dan perjalanan malamnya menjadi perjalanan kembali. Ini bukan cerita mistik, tetapi gambaran batin tentang bagaimana kesadaran bekerja di balik layar. Ketika ruh mengikuti getaran zikir selama tidur, ia membawa pulang sesuatu yang tidak dapat dibeli atau dipelajari, ketenangan yang tidak berasal dari dunia. Seringkali seseorang bangun dengan perasaan ringan, meski tidak ingat apa-apa dari mimpinya. Itu bukan karena mimpi indah, tetapi karena hati dan ruhnya telah diberi kesempatan beristirahat dalam cahaya. Ada pembersihan yang terjadi, ada penataan ulang di kedalaman diri yang tidak disadari oleh akal. Inilah sebabnya sebagian orang yang hatinya bersih selalu tampak tenang, meski hidupnya penuh ujian. Pada akhirnya rahasia energi ruhani di balik tidur mengajarkan bahwa zikir bukan hanya aktivitas ketika terjaga. Ia adalah keadaan yang terus mengalir, bahkan ketika jasad berhenti bergerak. Jika zikir telah menjadi bagian dari nafas batin seseorang, maka seluruh tidurnya akan menjadi perjalanan halus menuju kedekatan. Dan ketika seseorang bangun, ia membawa bekas perjalanan itu, ketenangan, kekuatan, dan rasa bahwa Allah tidak pernah pergi, bahkan ketika mata terpejam. Bab 3. Zikir sebagai gelombang halus yang tidak pernah padam. Setiap zikir yang keluar dari hati sebenarnya memancarkan gelombang yang tidak kasat mata. Gelombang yang bergerak jauh lebih dalam daripada suara yang terdengar oleh telinga. Inilah yang sering diabaikan banyak orang, bahwa zikir bukan hanya kalimat, tetapi frekuensi. Ketika hati menyebut nama Allah dengan penuh keikhlasan, muncullah getaran ruhani yang menembus lapisan-lapisan kesadaran manusia. Dan gelombang ini terus berlanjut, bahkan ketika seseorang telah terlelap. Ia tidak berhenti karena pikiran berhenti. Ia tidak padam karena tubuh beristirahat. Ia tetap hidup karena sumbernya bukan otak, tapi hati yang telah menyala. Gelombang zikir bekerja seperti ria air yang terus membesar ketika dijatuhkan sesuatu ke tengahnya. Semakin sering seseorang berzikir saat terjaga, semakin kuat gelombang itu meresap ke tubuh batinnya. Ketika tidur datang, ria itu tidak bubar, tetapi justru mengambil alih wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh kesadaran biasa. Alam bawah sadar yang sering dipenuhi kekacauan bagi sebagian orang akan menjadi tenang, terstruktur, dan terang jika diisi oleh gelombang zikir. Inilah sebabnya sebagian orang tidur sebentar, tetapi bangun dengan hati yang jernih, sementara yang lain tidur lama, tetapi tetap gelisah, karena gelombang batin mereka berbeda. Bagi para pencari makrifat, memahami zikir sebagai gelombang adalah memahami dirinya sebagai makhluk energi. Manusia bukan hanya tubuh, ia adalah rangkaian cahaya, getaran, dan kesadaran. Dan zikir adalah kalimat yang menyelaraskan seluruh getaran itu dengan getaran ilahi. Ketika seseorang memasuki tidur dengan hati yang telah dipenuhi zikir, tubuh batinnya terhubung dengan sumber ketenangan yang tidak terputus. Gelombang itu membasuh luka lama, meredam kecemasan, dan memperbaiki keretakan batin yang tidak bisa disembuhkan dengan logika. Zikir tidak hanya mengisi ruang, tapi mengatur ulang harmoni di dalamnya. Sebagian guru ruhani mengatakan bahwa dunia ini dibangun di atas gelombang cahaya, suara, dan getaran yang saling menembus. Jika seseorang hidup dengan gelombang dunia, ia akan lelah. Tetapi jika ia hidup dengan gelombang zikir, ia akan stabil, seimbang, dan jernih.
Ketika tidur, gelombang zikir mengambil perannya yang paling penting, menjaga agar hati tetap berada dalam orbit yang benar. Dan karena dalam tidur tidak ada distraksi, gelombang itu bekerja lebih bebas, lebih lembut, namun lebih kuat dari apapun yang bisa dirasakan ketika terjaga. Di titik inilah seseorang akan mulai merasakan bahwa bangun tidur bukan sekadar kembali ke dunia. Ia seperti muncul kembali dari ruang sunyi yang penuh kedamaian. Ada rasa baru, semacam keseimbangan yang tidak didapat dari makan atau istirahat fisik. Ini adalah tanda bahwa gelombang zikir telah meresap dan menyatu dengan dirinya. Dan jika seseorang merawat gelombang ini siang dan malam, maka hidupnya akan berubah pelan-pelan, lebih tenang, lebih dalam, dan lebih dekat kepada Allah tanpa perlu banyak kata. Inilah ilmu yang jarang dijelaskan, tetapi terasa oleh siapapun yang hatinya hidup. Bab 4. Bagaimana hati berzikir ketika akal terlelap. Ada satu rahasia besar dalam perjalanan ruhani, bahwa hati memiliki kehidupan sendiri yang tidak bergantung pada pikiran. Ketika seseorang tertidur, akal memang berhenti mengolah, tetapi hati tidak pernah diam. Inilah yang membuat zikir bisa terus berlanjut meski bibir terpejam dan logika berhenti bekerja. Hati yang telah terlatih mengenal Tuhan akan mengingatnya tanpa perlu dipaksa, seperti api kecil yang tetap menyala meski angin berhenti bertiup. Keadaan halus ini hanya dapat dirasakan oleh mereka yang telah lama menata dan membersihkan batinnya, hingga zikir menjadi kebiasaan alami, bukan sekadar amalan yang dibaca. Ketika seseorang berzikir saat sadar, sebenarnya ia sedang mengukir pola di dalam hatinya. Pola itu tersimpan seperti aliran halus yang terus bergerak. Saat ia tertidur dan akal tidak lagi berperan, aliran ini mengalir dengan sendirinya, mengambil alih ruang batin yang sebelumnya penuh suara dan pikiran. Dalam tidur tidak ada ambisi, tidak ada kecemasan, tidak ada gangguan dunia, hanya hati yang kembali kepada bentuk aslinya. Dan jika bentuk itu adalah zikir, maka seluruh tidur seseorang berubah menjadi ibadah diam yang tak terputus. Ia berzikir bukan karena ingat, tetapi karena hatinya telah menjadikan zikir sebagai ritme kehidupan. Para guru makrifat sering berkata bahwa hati memiliki kecerdasannya sendiri, kecerdasan yang tidak bisa ditangkap oleh ilmu logika. Ia mampu mengingat, merasakan, memilih arah, bahkan menjaga seseorang dari lintasan buruk, meskipun tubuhnya terbaring tak sadar. Ketika hati sudah dibersihkan, kecerdasan ini semakin aktif. Ia mengenali zikir seperti tubuh mengenali napas. Itulah sebabnya sebagian orang bangun dengan hati ringan, seolah baru diselimuti sesuatu yang lembut. Yang sebenarnya terjadi adalah hati mereka terus bekerja sepanjang malam, menjaga hubungan dengan Allah ketika akal dan tubuh beristirahat. Zikir dalam tidur bukanlah suara, bukan pula bayangan pikiran. Ia adalah keadaan batin yang tetap hidup. Seperti air yang terus mengalir meski mata tidak melihatnya, zikir hati mengalir saat tidur dengan intensitas yang justru lebih jernih karena tidak ada gangguan duniawi. Inilah yang membuat tidur para salik berbeda dari tidur orang kebanyakan. Mereka tertidur di dunia tetapi ruh mereka berjalan menuju cahaya. Mereka tertidur dalam keheningan tetapi hati mereka berzikir dalam kedalaman yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan ketika seseorang telah mencapai keadaan ini, ia akan merasakan bahwa tidur bukan lagi pemisah antara ibadah dan jeda. Tidur berubah menjadi kelanjutan dari kehadiran, seolah hati berkata, "Aku tetap bersamamu meski mata ini tertutup." Dari sinilah lahir ketenangan yang sulit diterangkan. Ketika bangun, seseorang merasakan seperti baru dilahirkan kembali dengan hati yang lebih bersih, pikiran yang lebih jernih, dan jiwa yang lebih dekat pada sumber segala cahaya. Inilah rahasia halus bagaimana hati berzikir ketika akal terlelap, ilmu tinggi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah membiarkan hatinya hidup dalam ingatan kepada Allah. Bab 5. Tidur sebagai meditasi ilahi yang tidak disadari. Ada sebuah kedalaman yang jarang dijangkau manusia biasa, bahwa tidur bila dipersiapkan dengan hati yang hadir kepada Allah, dapat berubah menjadi bentuk meditasi ilahi yang bekerja secara otomatis.
Banyak orang mengira meditasi hanya terjadi ketika seseorang duduk, menutup mata, dan menenangkan pikiran. Namun bagi para pencari makrifat, tidur justru menjadi ruang di mana meditasi terdalam berlangsung. Ketika tubuh tenang dan kesadaran dunia mereda, hati terbebas dari keramaian batin yang biasanya menghalangi cahaya untuk masuk. Di saat itu zikir menjadi arus yang menembus tanpa halangan, seolah-olah seluruh diri larut dalam keheningan ilahi yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Pada saat inilah tidur tidak lagi menjadi sekadar kebutuhan biologis. Ia menjadi sebuah perjalanan halus menuju pusat kesadaran. Dalam kondisi ini, seseorang tidak perlu memaksa dirinya untuk tenang, karena ketenangan itu muncul dengan sendirinya. Tidak perlu menyusun teknik pernapasan, karena napas batin telah mengenal ritmenya. Tidak perlu mengatur pikiran, karena pikiran sudah terlepas dari kekuasaannya. Yang tersisa hanyalah hati yang sedang kembali kepada Sang Pencipta, membawa dirinya ke dalam ruang suci yang hanya bisa dibuka ketika kesadaran dunia dipadamkan. Inilah yang membuat zikir dalam tidur memiliki kekuatan yang tidak dimiliki zikir biasa. Ia bekerja tanpa gangguan ego. Para guru ruhani sering menggambarkan tidur seorang salik sebagai keheningan yang bernafas. Meskipun jasad tidak bergerak, di dalamnya terjadi proses pembersihan yang sangat halus. Gelombang zikir yang dibawa hati membersihkan lapisan-lapisan gelap yang menempel selama aktivitas sehari-hari. Hal-hal kecil yang tidak kita sadari, seperti emosi yang tertahan, kata-kata yang menyakitkan, atau pikiran yang membuat hati kusut. Saat tidur, semua itu dilebur perlahan oleh kehadiran ilahi yang bekerja di kedalaman batin. Inilah sebabnya seseorang yang terbiasa berzikir sebelum tidur sering bangun dengan perasaan lega, seolah bebannya dilunakkan dalam keheningan malam. Namun tidur yang menjadi meditasi ilahi tidak muncul begitu saja. Ia memerlukan persiapan yang lembut, hati yang jujur, jiwa yang tidak menyimpan dendam, dan keikhlasan yang menetap. Ketika seseorang menyucikan niatnya sebelum tidur, ia seakan sedang membuka pintu bagi cahaya untuk masuk. Dan ketika pintu itu terbuka, tidur tidak lagi menjadi kegelapan, tetapi menjadi perjalanan ke dalam. Semakin sering seseorang membawa zikir ke dalam tidurnya, semakin dalam pula ia masuk ke wilayah keheningan yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas hidup. Pada akhirnya, tidur sebagai meditasi ilahi adalah anugerah untuk mereka yang hatinya telah belajar berserah. Ia seperti panggilan lembut dari Tuhan. Datanglah kepadaku melalui jalan yang tidak kamu sadari. Dalam keadaan ini, seseorang akan merasakan bahwa kedekatan dengan Allah tidak selalu datang melalui usaha keras, tetapi seringkali melalui keheningan yang paling lembut. Ketika bangun, ia membawa sisa-sisa ketenangan itu ke dunia nyata, membuat langkahnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya lebih damai. Tidur telah menjadi guru yang diam, memberikan pelajaran tanpa suara, tetapi penuh cahaya bagi siapa saja yang mau menata hatinya. Bab 6. Misteri energi ruhani yang bekerja saat engkau terlelap. Dalam keheningan malam, ketika tubuhmu menyerah kepada lelah dan matamu merapat bagai pintu yang pelan-pelan ditutup angin lembut, ada satu rahasia yang sering tak dipahami manusia. Ruh memiliki geraknya sendiri. Ia tidak tidur. Ia tidak ikut padam ketika jasad beristirahat. Ruh tetap hidup, tetap peka, tetap mencerap getaran ilahi yang membasuhnya seperti cahaya yang tak terlihat mata. Dan di titik inilah zikir dalam tidur menemukan maknanya, sebuah perjalanan tersembunyi yang menembus ruang kesadaran, membawa seseorang menuju alam batin yang sunyi namun penuh getaran rahasia. Ketika engkau tertidur, alam bawah sadarmu menjadi seperti taman yang luas. Segala yang engkau tanam di siang hari, niat, kata-kata, amalan, bahkan sekecil getaran hati, akan tumbuh tanpa engkau sadari. Maka zikir yang engkau lafalkan sebelum memejamkan mata, bukan sekadar ritual kecil, tetapi benih cahaya yang akan bekerja sunyi, memurnikan lapisan terdalam dirimu, menghapus kabut jiwa yang menghalangi limpahan rahmat Tuhan. Pada waktu inilah tubuhmu diam, tetapi ruhmu bergerak, dan gerakannya itu sering lebih kuat daripada gerak yang engkau buat dalam keadaan sadar. Orang-orang arif mengatakan bahwa tidur adalah pintu kecil menuju hakikat
Karena saat terlelap, ego melemah, ambisi mereda, dan keinginan dunia perlahan memudar seperti kabut yang mengangkat dari permukaan air. Di saat inilah zikir menemukan jalannya tanpa halangan. Tidak lagi terhambat oleh pikiran yang membantah atau logika yang mencari-cari. Zikir dalam tidur berjalan seperti aliran sungai yang mencari muara. Alami, tenang, dan pasti. Engkau mungkin tidak menyadari, tetapi ruhmu sedang dimandikan, disucikan, dibersihkan oleh getaran nama-nama suci. Ada pula rahasia lain yang hanya dipahami oleh mereka yang hatinya telah terlatih. Zikir yang terbawa ke dalam tidur dapat memperbaiki mimpi, menenangkan hati, bahkan mengubah energi harian seseorang. Ada orang yang bangun dengan rasa letih yang aneh, ada pula yang bangun dengan cahaya seolah baru dipeluk kedamaian. Perbedaan itu bukan semata faktor fisik. Ia lahir dari apa yang dibiarkan bekerja di dalam batin sepanjang engkau tidur. Bila zikir mengalir, maka tidurmu bukan sekadar istirahat. Tidurmu menjadi ibadah batin yang senyap, sebuah perjalanan halus yang mengangkatmu ke derajat yang tak engkau sadari. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa zikir dalam tidur bukanlah kemampuan langka, bukan pula ilmu misterius yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah karunia yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mendekat, yang ingin menghadirkan Tuhan dalam diam terdalam hidupnya. Cukuplah engkau memulai dengan niat yang jernih, membisikkan nama-nama suci sebelum terlelap, dan membiarkan Tuhan sendiri yang menyempurnakan sisanya. Sebab dalam tidurmu, Dia tetap menjagamu. Dalam mimpimu, Dia tetap membimbingmu. Dan dalam hatimu, bahkan ketika engkau tak sadar, Dia tetap hidup, mengalir, dan memberi rahasia cahayanya. Bab 7, bisikan halus yang menyatukan hati dengan cahayanya. Dalam kesunyian malam ketika dunia seakan berhenti bergerak, ada satu bisikan halus yang sering luput dari pendengaran manusia. Ia bukan suara yang dicerap telinga, melainkan getaran lembut yang menyentuh inti hati. Para arif menyebutnya sebagai sentuhan rahasia. Sebuah getaran yang muncul ketika seseorang membawa zikir ke dalam tidurnya. Getaran ini bukan berasal dari luar, tetapi dari kedalaman diri, dari sisi ruhani yang paling jernih. Ia seperti kilau cahaya yang samar namun terasa hangat, seolah Allah sedang menyentuh batinmu tanpa kata, membangkitkan sisi terdalammu yang jarang tersentuh dalam hiruk-pikuk dunia. Ketika engkau tidur dengan membawa nama-namanya, zikir itu berubah menjadi jembatan halus yang menghubungkan kesadaran dan alam batin. Ada saat-saat ketika engkau seolah berada di antara dua dunia. Tidak sepenuhnya terjaga, tetapi juga tidak sepenuhnya tertidur. Di ruang tipis itulah banyak rahasia turun. Engkau mungkin merasakan kedamaian yang tak dapat dijelaskan, atau tiba-tiba hati terasa ringan, seakan beban hidup menguap begitu saja. Inilah bukti bahwa zikir yang engkau titipkan telah bekerja, membentuk aliran cahaya yang mengikat hatimu dengan Sang Maha Lembut. Para pencari kebenaran seringkali merasa heran bagaimana hanya dengan membawa zikir sebelum tidur, hati bisa terasa kokoh di esok hari, padahal semalam mereka tidak melakukan apa-apa yang tampak. Namun itulah keajaiban perjalanan batin. Yang bekerja bukan pikiranmu, bukan tanganmu, melainkan rahmat yang turun tanpa syarat. Zikir dalam tidur ibarat pohon yang tumbuh dalam gelap. Meski mata tak melihat prosesnya, namun akarnya memanjang jauh dan batangnya semakin kuat. Begitulah hati seseorang yang membiarkan dirinya larut dalam zikir ketika dunia telah memejam. Ada kalanya engkau akan merasakan sesuatu yang lebih dalam, seolah ada panggilan yang tidak berbunyi, menarikmu untuk semakin dekat kepadanya. Panggilan itu lembut, tidak memaksa, namun sulit diabaikan. Ia membuatmu ingin memperbaiki dirimu, ingin memurnikan niatmu, ingin memperindah ibadahmu. Padahal semua itu lahir bukan dari dorongan eksternal, melainkan dari hubungan rahasia yang terbentuk saat engkau tidur dalam keadaan berzikir. Hubungan yang menyambungkan hatimu dengan cahaya yang sejak awal telah ada, tetapi selama ini terhalang oleh kesibukan dan keluh kesah dunia. Dan pada akhirnya engkau akan menyadari bahwa zikir bukan hanya amalan lisan, bukan pula sekadar rutinitas spiritual. Ia adalah jalinan kasih antara hamba dan Tuhannya. Ketika engkau mengizinkan zikir itu hidup bahkan saat tidur,
engkau sebenarnya sedang meneguhkan satu hal yang jarang dimiliki manusia modern. Hubungan batin yang tidak pernah putus. Engkau tidak lagi mencari Tuhan hanya saat engkau lemah, sedih atau terpojok. Engkau mencarinya dalam jaga, dalam tidur, dalam diam, bahkan dalam ruang gelap yang tidak disadari oleh tubuhmu sendiri. Dan hubungan seperti inilah yang mengangkat hati seseorang melewati batas-batas biasa, membawa mereka pada kedalaman makrifat yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Bab 8. Ketika namanya menjaga tidurmu dan menolak kegelapan batin. Ada saat-saat tertentu ketika manusia merasa lelah, bukan karena tubuhnya, melainkan karena jiwanya yang penat. Dalam tidur, kepenatan itu sering muncul dalam bentuk mimpi gelisah, bayangan yang tak jelas, atau perasaan berat yang tidak diketahui sebabnya. Tetapi bagi mereka yang membawa zikir sebelum memejamkan mata, ada perlindungan halus yang bekerja tanpa suara. Namanya menjadi seperti cahaya lembut yang mengelilingi batin, menolak gelap yang hendak masuk, dan menenangkan segala keresahan yang bahkan tidak dikenali oleh pikiran. Inilah rahasia yang jarang disadari. Zikir bukan hanya ibadah, tetapi benteng yang menjaga ruh ketika engkau paling tak berdaya. Ketika engkau tertidur, engkau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan dirimu secara sadar. Pikiranmu lepas, tubuhmu tak lagi siaga, dan dunia batinmu terbuka lebar. Pada momen seperti ini, apapun yang engkau bawa dalam hati sebelum tidur akan menjadi kompas yang menuntun perjalanan mimpimu. Bila hatimu dipenuhi kegelisahan, maka tidurmu penuh keruh. Bila hatimu dipenuhi cahaya, maka tidurmu menjadi teduh dan terjaga. Inilah sebabnya para guru ruhani selalu menekankan satu hal. Tidurlah dalam keadaan hati mengingat Tuhan, sebab di alam yang sunyi itu, hanya cahayanya yang mampu menjaga dari segala bentuk bisikan halus yang tak terlihat. Ada kisah orang-orang bijak yang mengatakan bahwa zikir dalam tidur dapat mengusir kegelapan yang tersembunyi di dalam diri. Kegelapan berupa ketakutan, kemarahan terpendam, luka batin yang tidak pernah sembuh, atau kecemasan yang diam dalam diam. Saat seseorang membawa nama-nama Allah dalam tidurnya, cahaya itu seperti air jernih yang mengalir ke ruang batin yang paling dalam, membersihkan akar-akar gelap yang tidak terjangkau oleh kesadaran. Proses ini tidak terlihat, tidak terdengar, namun hasilnya terasa. Seseorang bangun dengan hati yang lebih lapang, lebih ringan, dan lebih damai tanpa memahami bagaimana proses itu terjadi. Ada pula dimensi lain yang lebih halus, yang hanya dipahami oleh mereka yang memperhatikan tanda-tanda kecil dalam dirinya. Ketika seseorang tidur dalam keadaan berzikir, seringkali mimpi mereka menjadi lebih terang, lebih teratur, dan membawa pesan-pesan lembut yang membimbing mereka pada arah hidup yang lebih baik. Terkadang berupa simbol, terkadang hanya perasaan terang yang tersisa saat bangun. Seakan Tuhan sedang memberi petunjuk melalui jalan yang paling halus, tanpa membuatnya takut atau bingung. Inilah caranya berbicara dalam bahasa yang lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih menyentuh inti jiwa. Dan akhirnya engkau akan menyadari bahwa ada hikmah besar di balik zikir dalam tidur. Engkau sedang mempersilakan Tuhan menjaga dirimu ketika engkau tidak mampu menjaga dirimu sendiri. Engkau sedang membiarkan cahayanya bekerja ketika kesadaranmu terlelap. Engkau sedang membangun hubungan yang terus hidup, bahkan ketika jasadmu berhenti bergerak. Inilah yang membuat perjalanan spiritual menjadi indah. Engkau bukan hanya mengingat Allah ketika sadar, tetapi engkau membiarkan dirimu berada dalam lingkaran penjagaannya, bahkan saat engkau paling rapuh. Sebuah rahasia yang tak banyak diketahui, namun sangat besar kekuatannya bagi siapapun yang mau mencobanya. Bab 9. Rahasia hati yang terbuka. Saat tidur, di mana zikir menjadi cahaya penuntun. Ketika malam jatuh dan engkau menutup mata, ada bagian dari dirimu yang sebenarnya sedang membuka diri lebih lebar daripada ketika engkau terjaga. Hati manusia dalam sunyinya tidur menjadi seperti ruang tanpa dinding, terbuka, peka, dan mudah menerima setiap getaran yang mendatanginya. Pada saat inilah zikir yang engkau bawa ke dalam tidur bekerja dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang engkau bayangkan. Ia menjadi cahaya halus yang masuk ke dalam lipatan-lipatan jiwa,
ke tempat-tempat yang bahkan engkau sendiri tak pernah menyentuhnya selama hidup. Banyak orang mencari ketenangan di siang hari, tetapi jarang yang menyadari bahwa ketenangan sejati justru tertanam pada malam-malam yang mereka lalui. Apa yang engkau rasakan di pagi hari, ringan atau berat, jernih atau kusam, tenang atau gelisah, adalah cerminan dari apa yang terjadi saat engkau tertidur. Bila zikir hadir sebagai teman tidurmu, maka hatimu bekerja dalam keadaan terang, tidak terhanyut oleh gelap dan tidak terseret oleh bayang-bayang bawah sadar. Engkau mungkin tidak sadar, tetapi batinmu sedang dibimbing, sedang diarahkan, sedang disentuh oleh kelembutan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika dunia. Zikir yang engkau bawa ke dalam tidur juga membuka pintu kepekaan rohani yang sebelumnya tertutup. Ada orang yang tiba-tiba merasa lebih mudah memahami dirinya keesokan hari, lebih peka terhadap bisikan hati, lebih mudah membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Sebab pada malam sebelumnya, batinnya telah disentuh oleh cahayanya. Orang-orang arif menyebut ini sebagai pembukaan halus. Bukan karomah, bukan keajaiban besar, tetapi penjernihan batin yang membuat seseorang melihat hidup dengan mata yang lebih bersih. Semua itu dimulai dari sesuatu yang tampak sederhana, mengingat Allah sebelum tidur. Ada pula rahasia mendalam yang tidak banyak dibicarakan. Ketika seseorang tidur dalam keadaan berzikir, hati mereka lebih mudah menerima ilham, inspirasi, dan arah hidup yang sebelumnya terasa buntu. Di tengah tidur yang sunyi, ego tidak lagi menjadi penghalang, pikiran tidak lagi berdebat, dan di saat inilah Allah memasukkan bisikan lembut yang seringkali muncul dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba, jawaban yang terasa begitu jelas, atau keberanian untuk mengambil langkah yang sebelumnya engkau takutkan. Semua itu bukan suara keras atau tanda-tanda dramatis, tetapi bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang bersih. Dan pada akhirnya engkau akan memahami bahwa zikir dalam tidur bukan hanya amalan, bukan pula sekadar rutinitas spiritual untuk menenangkan diri. Ia adalah jalan rahasia untuk membuka hati, membiarkannya disentuh oleh cahaya tanpa perlawanan. Engkau tidak berjuang, tidak berpikir keras, tidak melakukan apapun yang melelahkan. Engkau hanya menyerah kepada Tuhan dengan cara paling halus. Dan ketika engkau bangun, engkau membawa pulang sebagian dari cahaya itu ke dalam kehidupanmu. Inilah yang membuat perjalanan spiritual seseorang berubah. Bukan oleh hal besar yang ia lihat, tetapi oleh bisikan halus yang sentiasa membimbingnya menuju kedalaman marifat.